warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Final Project Sistem Digital untuk nomor 6. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Natasha Maitu Damayanti dengan NPM terakhir 057. Nama saya Intan Imatul Fitri dengan NPM akhir 146. Nama saya Intan Putih Masya Pratama dengan NPM akhir 163. Nama saya Imelda Dwi Arning Tias dengan NPM akhir 254. Soal nomor 6, buat rangkaian digital simulasi ruangan pintar yang menggunakan sensor suhu dan suara untuk mengatur pencahayaan dan AC. Jika suhu tinggi dan suara berisik, maka lampu dan AC dinyalakan maksimal. Jika suhu tinggi dan suara cukup berisik, maka lampu dinyalakan maksimal dan AC suhu sedang. Dan seterusnya, tuliskan semua skenario-skenario kemungkinan. Langkah pertama yaitu menetapkan data yang dimasukkan ke penetapan input, yaitu berupa sensor suhu tinggi, yang kedua sensor suhu rendah, yang ketiga sensor suara berisik, yang keempat sensor suara cukup berisik, yang kelima arus listrik mengalir, yang keenam arus listrik tidak mengalir. Kemudian untuk data yang dimasukkan ke penetapan output yaitu lampu menyala maksimal, lampu tidak menyala, AC menyala maksimal, dan AC menyala sedang. Kemudian masuk pada langkah yang kedua yaitu permisalan variabel input dan output dengan simbol huruf. Variabel A digunakan untuk input sensor suhu tinggi dan sensor suhu rendah. Untuk sensor suhu tinggi bernilai 1, sedangkan sensor suhu rendah bernilai 0. Variabel B digunakan untuk input sensor suara berisik dan sensor suara cukup berisik. Untuk sensor suara berisik bernilai 1, sedangkan sensor suara cukup berisik bernilai 0. Variabel C digunakan untuk input arus listrik mengalir dan arus listrik tidak mengalir. Untuk arus listrik mengalir bernilai 1, sedangkan arus listrik tidak mengalir bernilai 0. Variabel X1 digunakan untuk output lampu menyala, variabel X2 digunakan untuk output lampu tidak menyala, variabel X3 digunakan untuk output AC menyala maksimal, variabel X4 digunakan untuk output AC menyala sedang. Selanjutnya masuk pada langkah yang ketiga yaitu membuat tabel kebenaran. Diketahui pada baris pertama variabel A bernilai 0 atau sensor suhu rendah, variabel B bernilai 0 atau sensor suara cukup berisik, variabel C bernilai 0 atau arus listrik tidak mengalir dengan output X2 bernilai 1 atau lampu tidak menyala. Pada baris selanjutnya variabel A bernilai 0 atau sensor suara rendah, variabel B bernilai variabel A bernilai 0 atau sensor suhu rendah, variabel B bernilai 0 atau sensor suara cukup berisik, variabel C bernilai 1 atau arus listrik mengalir dengan output X2 bernilai 1 atau lampu tidak menyala, X4 bernilai 1 atau AC menyala sedang. Baris selanjutnya, variabel A bernilai 0 atau sensor suhu rendah, variabel B bernilai 1 atau sensor suara berisik, variabel C bernilai 0 atau arus listrik tidak mengalir dengan output X2 bernilai 1 atau lampu tidak menyala. Tabel selanjutnya, variabel A bernilai 0 atau sensor suhu rendah, variabel B bernilai 1 atau sensor suara berisik, variabel C bernilai 1 atau arus listrik mengalir dengan output X2 bernilai 1 atau lampu tidak menyala, dan X3 bernilai 1 AC maksimal. Tabel baris variabel A bernilai 1 atau sensor suhu tinggi, variabel B bernilai 0 atau sensor suara cukup berisik, variabel C bernilai 0 atau arus listrik tidak mengalir dengan output X2 bernilai 1 atau lampu tidak menyala. Tabel baris selanjutnya, variabel A bernilai 1 atau sensor suhu tinggi, variabel B bernilai 0 atau sensor suara cukup berisik, variabel C bernilai 1 atau arus listrik mengalir dengan output X1 bernilai 1 atau lampu menyala, dan X4 bernilai 1
atau AC menyala sedang. Baris selanjutnya, variabel A bernilai 1 atau sensor suhu tinggi, variabel B bernilai 1, berarti sensor suara berisik, variabel C bernilai 0 atau arus listrik tidak mengalir dengan output X2 bernilai 1 atau lampu tidak menyala. Baris selanjutnya, variabel A bernilai 1 atau sensor suhu tinggi, 1 atau sensor suara berisik, variabel C bernilai 1 atau arus listrik mengalir dengan output X1 bernilai 1 atau lampu menyala, dan X3 bernilai 1 atau AC menyala maksimal. Angka yang keempat yaitu penyederhanaan fungsi boolean menggunakan metode GMAP. Untuk output X1 dari variabel input A, B, dan C adalah minterm 5,7. Karena pada nilai X1 yang bernilai 1 terletak pada baris 5 dan 7. Nilai 5 yaitu diperoleh dari inputan A, B, C-nya yaitu 1, 0, dan 1. Sedangkan nilai 7 diperoleh dari inputan A, B, C-nya yaitu 1, 1, dan 1. Sehingga jika di loop maka hasil X1-nya yaitu A dikali C. Next. Kemudian untuk output yang X2 yaitu dari variabel input A, B, dan C diperoleh minterm 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Nilai 0 yaitu A, B, C-nya yaitu 0, 0, 0, sedangkan nilai satunya yaitu A, B, C-nya 0, 0, 1. Kemudian untuk nilai 2-nya yaitu A, B, C-nya yaitu diperoleh 0, 1, dan 0. Kemudian nilai 3 diperoleh A, B, C-nya yaitu 0, 1, dan 1. Nilai 4 yaitu A, B, C-nya 1, 0, dan 0. Kemudian nilai 6 diperoleh A, B, C-nya yaitu 1, 1, 0. Sehingga jika di loop, maka hasil dari X2-nya yaitu A aksen plus A dikali C. Next. Kemudian untuk output X3-nya diperoleh dari variabel inputan A, B, dan C diperoleh minterm 3 dan 7. Karena pada X3-nya yang bernilai 1 yaitu pada baris 3 dan 7. Nilai 3 yaitu ABC-nya yaitu 0, 1, 1. Sedangkan nilai 7-nya ABC-nya yaitu 1, 1, 1. Sehingga jika di loop, maka X3 sama dengan B dikali C. Next. Kemudian yang terakhir yaitu untuk output X4 diperoleh dari variabel inputan A, B, dan C diperoleh minterm 1 dan 5. Karena pada X4 nilai yang bernilai 1 hanya pada baris 1 dan 5. Untuk pada nilai 1, ABC-nya yaitu 0, 0, 1. Sedangkan nilai 5-nya yaitu ABC-nya yaitu 1, 0, dan 1. Sehingga jika di loop, maka hasil X4-nya yaitu B aksen dikali C. Next. Setelah ditentukannya X1, X2, X3, dan X4, langkah selanjutnya yaitu menggambar rangkaian digitalnya dengan menggunakan aplikasi Electronic Workbench, kemudian diperoleh outputan pada gambar di PPT tersebut. Pada rangkaian digital ini, terdapat 3 input variabel yaitu A, B, dan C. Selain itu juga terdapat 4 output yaitu X1, X2, X3, dan X4 di mana X1, X2, X3, X4 ini ditandai dengan lingkaran yang berwarna putih yang berurutan dari X1 sampai X4. Kemudian juga ada simbol plus VCC yang digunakan untuk inputan yang bernilai 1, sedangkan 3 garis yang berada di bawah untuk inputan yang berada di 0. Kemudian ini ada gerbang logikanya yaitu ada AND untuk perkalian, kemudian ada OR untuk penjumlahan, dan ada NOT untuk aksennya. Kemudian tinggal dihubungkan dan membentuk sebuah rangkaian digital yang terletak pada gambar di PPT. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu uji coba output.
kita akan menguji cobakan tabel kebenaran yang sudah kita buat untuk menentukan apakah sudah benar rangkaian digital yang sudah kita buat. Pada tabel uji coba ini, kita akan menguji cobakan variabel inputan A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 1, dan C-nya bernilai 1. Sehingga X2 dan X3-nya nanti akan bernilai 1, yang akhirnya lingkaran yang berwarna putih akan berubah menjadi berwarna merah, sedangkan X1 dan X4-nya bernilai 0 itu lingkarannya tetap berwarna putih. Next. Nah, untuk cara membuatnya, karena tadi inputan variabel A-nya bernilai 0, maka dihubungkan ke bawah karena bernilai 0. Sedangkan inputan B dan C variabelnya akan dihubungkan ke atas karena bernilai 1. Kalau selesai dihubungkan, tinggal mengklik tombol yang berada di atas tombol pause. Tinggal klik, kemudian akan muncul rangkaian digital afternya. Next. Nah, ini untuk rangkaian digital uji coba setelah dicoba inputan A-nya 0, B-nya 1, dan C-nya 1. Dihasilkan X2 dan X3-nya warna lingkaran merah, sedangkan X1 dan X4-nya tetap lingkaran putih. Sehingga bisa dibuktikan bahwa tabel kebenaran yang kita buat dan rangkaian digital yang sudah kita buat dengan electronic workbench itu benar. Itu seharusnya cukup penjelasan dari kelompok 9 tentang rangkaian digital nomor 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.